Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan melanjutkan materi kita tentang ukuran pemusatan data kelompok. Setelah kemarin kita sudah membahas ukuran pemusatan data tunggal, dalam kesempatan ini Ibu akan menjelaskan ukuran pemusatan data kelompok. Untuk yang pertama yaitu mean. Untuk mencari mean data kelompok, kita harus mengetahui dulu kelas atau interval nilai, kemudian frekuensi. Setelah dua hal ini diketahui, kita bisa cari nilai tengah, sehingga kita bisa mencari nilai dari mean atau rata-rata. Sudah Ibu sediakan contohnya, yaitu kelas 10 sampai 20 itu frekuensinya 3, interval 20 sampai 30 itu frekuensinya 6, 30 sampai 40 itu frekuensinya 5, 40 sampai 50 itu frekuensinya 4, 50 sampai 60 itu frekuensinya 2. Setelah frekuensinya sudah tersedia, kemudian kita cari total atau jumlah dari frekuensinya. Kita tambahkan 3 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 2. Hasilnya itu 20. Setelah total dari frekuensi kita ketahui, baru kita bisa mencari nilai meannya dengan cara yaitu jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan banyaknya atau jumlah dari frekuensinya. Otomatis kita harus cari nilai tengahnya dulu, kemudian kita cari nilai dari frekuensi dikali nilai tengah. Baik, cara yang pertama kita tinggal melanjutkan lagi. Di sini kita buat kolom dan barisnya. Di sini XI, di sini FI dikali XI. Nah, nilai tengah dari interval 10 sampai 20 itu 15. 20 sampai 30 itu 25. 30 sampai 40 itu 35. 40 sampai 50 itu 45. 50 sampai 60 itu 55. Kemudian kita baru kalikan frekuensi dikali dengan nilai tengah atau FI dikali XI. 3 dikali 15 itu 45. 6 dikali 25 itu 150. 5 dikali 35 itu 175. 4 dikali 45 180. 2 dikali 55 110. Ingat, di sini sigma atau jumlah dari FI dikali XI, yaitu kita jumlahkan 45 ditambah 150 ditambah 175 ditambah 180 ditambah 110 itu hasilnya 660. Kalau sudah seperti ini, kita langsung bisa substitusikan ke sini, yaitu untuk mencari mean itu sigma FI dikali XI per sigma FI atau jumlah dari FI dikali XI dibagi dengan jumlah frekuensi. Sigma jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah itu 660. Ini dibagi jumlah dari frekuensinya. Frekuensinya di sini 20, berarti dibagi 20. 660 dibagi 20. Caranya sangat mudah. 66, 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 2, 3.
0 dibagi 0 sudah habis. Jadi hasilnya 33. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu median. Median atau nilai tengah dari suatu data kelompok. Sudah Ibu berikan contohnya, yaitu di sini kelasnya 10 atau interval kelasnya 10 sampai 20, frekuensinya 3, 20 sampai 30 itu 6, 30 sampai 40 itu 5, 40 sampai 50 itu frekuensinya 4, 50 sampai 60 itu frekuensinya 2. Setelah itu kita cari jumlah dari frekuensinya. Kita jumlahkan 3 ditambah 6, ditambah 5, ditambah 4, ditambah 2. Itu hasilnya 20. Setelah itu, kita langsung mencari nilai mediannya dengan cara LO ditambah C dikali 1/2 dikali N dikurang F per F. Ibu jelaskan dulu, LO itu tepi bawah dari kelas median, ditambah C. C itu panjang interval kelas median, setengah tetap. N itu jumlah frekuensinya, di sini 20, dikurang F. F ini itu jumlah frekuensi sebelum kelas median, sedangkan F yang di bawah ini itu jumlah frekuensi kelas mediannya. Sebelum kita mencari mediannya, kita cari dulu nilai tengahnya dengan cara lihat di bagian frekuensi. Di sini jumlahnya 20, berarti nilai tengah-tengah dari 20 itu yaitu 10,5. Kita jumlahkan 3 ditambah 6, 9. 9 ditambah 5 itu 14. Jadi nilai tengahnya itu terletak di sini, di interval 30 sampai 40. Mediannya di sini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa substitusikan ke persamaan ini. LO itu tepi bawah dari kelas median. Di sini 30. Untuk mencari tepi bawahnya, tepi bawah dari kelas median, itu di sini dilihat angkanya 30. 30 kalian kurangkan dengan 0,5. Jadi hasilnya 29,5. Ditambah C. C ini panjang interval dari 30 sampai 40 itu ada 10. Dikali 1/2. N itu jumlah frekuensi, berarti dikali 20. Dikurang F itu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kelas median di sini, berarti sebelumnya 3 ditambah 6 itu 9 per, kita tutup dulu, F. F ini itu jumlah frekuensi kelas mediannya. Kelas median di sini berarti frekuensinya 5. Kita tetap tuliskan, yaitu 29,5 ditambah 10. Kita cari yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 1/2 dikali 20, berarti 20 dikali 1 dibagi 2 bisa, atau 20 dibagi 2 baru dikalikan 1. 20 dibagi 2, 10 dikali 1, 10. Hasilnya tetap 10, dikurang 9 dibagi 5. Sudah, kita ulangi lagi. 29,5 ditambah 10 dikali 10 dikurang 9 itu 1/5. Sampai sini belum selesai. Kita tuliskan lagi 29,5 ditambah
Nah, di sini karena di sini bilangan bulat, di sini bilangan pecahan, jadi bilangan bulat ini kamu kalikan dengan pembilangnya. 10 dikali 1, 10 per 5. Penyebutnya kalian biarkan saja, yang kalian kalikan hanya pembilangnya. Di sini 1, berarti 10 dikali 1, 10 dibagi 5. Setelah ini, 29,5 ditambah 10 dibagi 5, 2. Ingat, ini bilangan desimal, ini bilangan bulat. Berarti yang kalian tambahkan itu 29-nya, bukan 5-nya. 29 ditambah 2 itu 31. Ingat, di sini koma 5. Itu untuk mencari median, seperti ini caranya. Yang ketiga yaitu modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai terbanyak. Atau bisa kita tarik kesimpulan kalau data kelompok itu frekuensinya yang terbanyak, itu kelas modusnya terletak di situ. Untuk lebih pahamnya, kita langsung ke contohnya. Sudah Ibu sediakan kelasnya 10 sampai 20, frekuensinya 3, 20 sampai 36, 30 sampai 40 itu frekuensinya 5, 40 sampai 50 frekuensinya 4, 50 sampai 60 frekuensinya 2. Setelah itu cari total atau jumlah dari frekuensinya. 3 ditambah 6, 9, 9 tambah 4 tambah 5, 14, 14 tambah 4, 18, 18 tambah 2 itu 20. Jadi jumlah dari frekuensinya itu 20. Setelah ini baru kita cari kelas modusnya. Diingat lagi, modus itu nilai yang sering muncul, dilihat frekuensinya. Di sini 3, 6, 5, 4, 2. Berarti yang terbanyak itu terletak di frekuensi 6. Berarti sudah bisa kita ambil bahwa kelas modusnya itu terletak di interval 20 sampai 30 dengan frekuensi 6. Setelah kelas modusnya sudah diketahui, kita substitusikan. Sebelum kita substitusikan, Ibu jelaskan dulu apa itu LO, CB, 1, B1, dan B2. L0 itu tepi bawah dari kelas modus, ditambah C panjang interval, B1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi dari kelas sebelum modus. Sedangkan B2 itu selisih antara frekuensi pada kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Jadi nanti kalian kurangkan. Kita langsung substitusikan. L0-nya itu tepi bawah dari kelas modus. Di sini 20, berarti 20 dikurang 0,5, yaitu 19,5. Ditambah C panjang interval kelasnya, 20 sampai 30 itu 10. Dikali B1. Ingat, selisih antara frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelum kelas modus. Di sini 6, sebelumnya 3. Berarti 6 dikurang 3 itu 3 per B1 sama 3 ditambah B2. Kalau B1 sebelum kelas modus, B2 itu setelah kelas modus. Jadi kelas modus dikurang frekuensi setelah kelas modus. 6 dikurang 5 itu 1. Sudah. 19,5 ditambah 10, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 3 per 3 ditambah 1, 4.
Diingat, kalau ada perkalian bilangan bulat dengan pecahan, kalian hanya mengalihkan bilangan bulat itu dengan pembilangnya. Penyebutnya kalian biarkan saja. Berarti 19,5 ditambah 10 dikali 3, 30 per 4. Setelah ini, karena di sini itu bilangan desimal, otomatis 30/4 itu kalian buat bilangan pecahan ini, kalian buat bilangan desimal supaya bisa dijumlahkan dengan bilangan yang ada di depannya, yaitu 19,5 ditambah 30 dibagi 4. Kalian buat desimal dengan cara dibagi atau buat bilangan bersusun, atau bisa juga dikalikan dengan suatu bilangan yang nanti hasilnya 100, yaitu hasilnya 7,5. 19,5 ditambah 7,5. Karena di sini penjumlahan bilangan desimal, otomatis kalian tinggal jumlahkan saja. 5 ditambah 5 itu 0, berarti bisa dicoret komanya. 9 ditambah 7 itu 6. Simpan 1. 5 ditambah 5 itu 0. Simpan 1. 9 ditambah 7 itu 16. 16 ditambah 1 itu 17. 1 ditambah 1 itu 2. Jadi hasilnya 27. Ini nilai dari modusnya. Demikianlah pembahasan mean, median, modus itu untuk data kelompok. Jadi bisa kalian pahami terlebih dahulu dari mean, median, modus. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.